Kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu tentang titik berat. Dimana titik berat itu misalkan gini ya, gambarannya seperti ini. Misalkan saya punya kertas ya, kertas ini atau bisa handphone kalian atau apapun lah bendanya gitu ya. Kita pengen tahu nih titik berat dari si kertas ini tuh berapa. Nah berarti yang harus kita cari terlebih dahulu itu adalah berapa panjang dari sini sampai ke sini gitu ya, dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, dan berapa juga panjang dari atas sampai ke bawah. Nah kita cari separuhnya kan. Kenapa ya? Kita kan pengen tahu letak titik tengah-tengahnya tuh ada di mana sih. Nah itu namanya titik berat. Kita mencari pusat tumpuan di mana ketika kita pegang bendanya itu dia akan diam ya. Oke, nah jadi makanya di sini titik berat itu ya yang mau kita bahas atau kita pelajari di sini itu mencari nilai x0 dan y0-nya. Artinya koordinat x-nya berapa, koordinat y-nya berapa gitu. Nah, titik berat juga terbagi menjadi beberapa. Jadi ada titik berat untuk garis, jadi hanya sekedar garis pun ada titik beratnya gitu. Kemudian ada bangun datar, ya bangun datar artinya nanti kita hitung dengan terkait dengan luas. Kemudian bangun 3 dimensi yang terkait dengan volume, dan yang terakhir ada massa. Nah contohnya garis tuh seperti ini nih ya, garis seperti ini tuh huruf T gini ya, misalkan ini. Nah ketika ini disatukan kita pengen tahu nih di mana sih letak titik beratnya gitu ya. Kemudian yang ini contoh dari bangun datar, artinya kita bisa menentukan luas kan, ini kan terbentuk dari persegi dan segitiga gitu ya. Kemudian yang ini bangun 3 dimensi ya, jadi bisa terbentuk dari tabung atau silinder dan juga ini kerucut. Nah yang ini itu dari massa, jadi ada beberapa partikel dan kita ingin tahu berapa atau di mana letak titik beratnya gitu. Nah yang pertama untuk yang garis, jadi kalau untuk yang garis karena yang kita pengen tahu itu kan x0 dan y0-nya. Cara mencarinya kalau garis itu x0 adalah sigma xi dikali li per sigma li. Artinya ini tergantung misal nanti ada berapa garisnya gitu ya. Makanya di sini ada x1, x2 dan seterusnya. Jadi selalu dikalikan dengan l ini berarti panjang si garisnya gitu ya. Kalau misalkan ini ya berarti ini sampai ke sini berapa panjangnya. Sedangkan kalau x-nya ya tinggal separuhnya aja, namanya garis gitu ya. Kita pengen tahu letak titik beratnya, kalau pengen tahu tinggal separuhnya aja. Nah dia tuh ada di sini titik beratnya gitu kan. Nah, jadi kalau kayak gini pengen tahu misalkan ini sampai sini 10, berarti titik beratnya 5 gitu kan, tinggal dibagi 2 aja. Nah kalau L-nya itu adalah panjang dari awal sini sampai ke sini gitu. Yang di bawah ini ya tinggal dijumlahkan aja panjang dari masing-masing garis. Nah kemudian Y0-nya juga sama, sigma YI dikali LI per sigma LI. Bawahnya sama, atasnya ini cuma beda di Y dan X-nya aja. Jadi kalau X ya berarti yang mendatar itu kita cari X, yang Y itu yang vertikal itu kita cari Y-nya berapa. Kemudian bangun datar. Nah bangun datar di sini kita menentukan luas dulu ya. Jadi kalau misalkan ketemu soal bangun datar ya kita cari dulu luasnya biar mudah gitu ya. Kalau misalkan soal seperti ini berarti kamu harus bagi 2 dulu ya. Karena ini kan bisa dibagi menjadi 2 bangun ya. Bangun 1 yang persegi misalkan, bangun 2 yang segitiga. Jadi nanti cari luas persegi dan cari luas segitiganya. Karena untuk mencari x0 dia pengalinya adalah A di sini artinya luas gitu ya, sama prosesnya. Kemudian Y0 juga dikalikan dengan luas gitu. Nah spesial di sini saya perjelas ya, saya detailkan lagi. Untuk yang pertama di sini persegi panjang. Nah kalian punya bangun seperti ini misal. Nah ini kan panjang, ini lebar ya. Nah kalau pengen tahu titik berat kan anggapan kita kan ada di tengah-tengah sini. Nah tapi kita pengen tahu nih pengen tahu pasti angkanya itu berapa gitu. Nah cara mencarinya ya berarti kalau cari X tinggal separuhnya aja kan. Ini gampang lah ya, ini kan lurus gini berarti titik beratnya ada angka titik di sini tuh menunjukkan angka berapa sih ya. Kalau pengen tahu di sini kan tinggal ini bagi 2, ini bagi 2 kayak gitu aja kan. Jadi x0-nya setengah dari panjang, y0-nya setengah dari lebar. Kemudian segitiga. Nah segitiga kalau x0 berarti kan yang mendatar. Yang mendatarnya kan ini. Nah dia kan sama-sama garis lurus aja kan. Berarti tinggal bagi 2 aja. Jadi setengah kali alasnya gitu kan. Nah kalau y0-nya karena tidak bisa kita samakan ini dengan persegi gitu ya. Jadi Y0-nya nggak dibagi 2 tapi dibagi 3. Jadi ingat kalau segitiga untuk mencari titik berat yang searah Y-nya itu dibaginya 3. Jadi sepertiga dikali tingginya. Nah kalau ketemu bentuk segitiganya tidak seperti ini tapi yang seperti ini, kayak segitiga siku-siku gitu ya. Nah ini cara mencarinya kalau X0 bukan dibagi 2, jangan anggap ini tuh garis lurus karena dia bentuk segitiga ya. Di sini sisi miring, artinya ini segitiga. Ini adalah sisi-sisi dari segitiganya. Jadi tetap semuanya dibagi 3, baik itu alas maupun tingginya gitu.
Nah, setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran X0-nya sama, dia kan diameter. Kalau diameter anggapannya tetap garis lurus kan. Nah, jadi titik beratnya dibagi 2. Tapi kalau Y0-nya ini itu 4R per 3pi ya. 4 dikali jari-jarinya dibagi 3 kali pi yang 3,14 kayak gitu. Nah, tadi sampai ke bangun datar, sekarang bangun 3 dimensi ya. Jadi kalau bangun 3 dimensi, artinya 3 dimensi yang kita hitung bukan luas kan, tapi volume. Nah, tapi di sini yang berkait dengan bangun 3 dimensi itu bisa jadi yang kita hitung itu tidak selalu volume, bisa jadi luas. Kenapa? Karena misalkan gini, saya punya bola ya. Kalau bola pejal itu kan artinya padat ya, dia berisi. Artinya yang kita hitung volume. Tapi kalau misalkan saya ingin menghitung titik berat dari bola sepak misalkan, itu kan kosong ya dalamnya, tidak padat seperti bola pejal kan. Artinya yang dihitung adalah hanya kulit bolanya saja. Itu berarti pakai luas permukaan seperti itu untuk bangun 3 dimensi. Walaupun bentuknya 3 dimensi tapi dia tidak berisi ya, tidak pejal gitu ya. Pejal itu artinya berisi volume gitu. Nah, yang dihitung itu bukan volume tapi luas permukaan. Nah, caranya sama ya seperti sebelum-sebelumnya. X0 sama dengan sigma XI dikali V. Jadi bedanya di sini kali volumenya gitu ya, karena yang dihitung kan volume. Yang Y0 juga sama ya seperti ini. Nah, ini aturan bangun 3 dimensi itu ada volume dan luas permukaan. Nah, ini untuk yang pejal ya. Dimana kalau misalkan ketemu tabung pejal atau silinder pejal istilahnya, itu mencari X0-nya tetap dia setengah dari diameter, karena kan lurus ya kalau misalkan searah sumbu X-nya kan. Nah, kalau Y0-nya ini setengah kali tinggi dari silindernya. Volume tabung lah. Jadi R kuadrat kali tinggi. Kerucut ini juga ya, bisa sambil dilihat. Ini setengah bola pejal. Ya, nah yang ini kalau luas permukaan. Jadi cuman ingin mencari tahu titik berat dari kulit silinder. Artinya si tabung itu tidak berisi, kosong gitu. Berarti yang dicari adalah luas permukaannya. Jadi pakainya A. Jadi nanti di sini bukan V, tapi A gitu ya, luas. Jadi luasnya 2pi kali R kali T ya. Ini X0 Y0 tinggal dilihat. Ini juga. Nah, ini juga nih kulit setengah bola yang tadi saya contohkan ya. Kalau bola sepak pengen tahu titik beratnya, misalkan setengah bola aja, berarti tinggal dicari aja nanti luasnya adalah setengah dari luas permukaan bola. Kalau satu full bola utuh ya berarti ini jangan dikali setengah, tinggal 4pi R kuadrat aja. Ini kan karena setengah bola makanya di sini dikali setengah. Seperti itu. Tapi X0 dan Y0-nya sama gitu. Nah, yang terakhir massa. Kalau massa tinggal dicari aja X0 sama dengan sigma XI dikali MI. Kalau ini tinggal dijumlahkan aja semuanya gitu. Ya, yang Y0 juga sama. Saya akan membahas tentang contoh titik berat untuk titik berat yang garis ya. Jadi tentukan koordinat titik berat dari bangun berikut. Nah, di sini yang pertama kita harus lakukan, yang pertama itu harus menentukan dulu mana garis ini tuh ada berapa, kemudian kita beri tanda garis 1, 2 sampai ada berapa kayak gitu ya. Nah, misalkan di sini saya kasih tanda ini garis 1 ya. Kemudian yang ini dari sini nyampe ke sini itu garis 2. Kemudian ini nyampe ke sini ini garis 3. Kemudian yang ini yang terakhir ini garis 4. Gitu. Nah, yang pertama kita lakukan, kita tentukan dulu masing-masing koordinat X dan koordinat Y dari masing-masing garis. Nah, untuk garis yang pertama itu berarti di sini diketahui L1 yang kita harus tahu dulu panjang garisnya. Yang pertama L1 itu adalah 4. Kemudian X1. Nah, cara menentukan X1-nya tinggal lihat aja, ini kan garis satunya nih. Dari titik 0,0-nya kan di sini ya. Ini nyampe kena si ini nih, garis yang ini kan 2. Berarti X1-nya 2. Kemudian Y1. Nah, kalau Y1 berarti dia kan ngelihatnya vertikal ya. Kalau Y itu vertikal, ingat ya. Nah, berarti ini kan dia panjangnya 4 nih. Dia udah punya vertikal 4. Separuhnya dari 4 itu kan 2. Tapi bukan 2 yang kita masukkan. Karena kenapa? Karena dia tuh gantung. Nih garis 1 ini tidak nempel ke sini, kecuali kalau dia garisnya ada di sini nempel dari sumbu X ini. Kita langsung tulis di sini 2. Karena namanya garis separohnya, titik berat itu separohnya langsung 2. Tapi karena ini tidak nempel ke sini ya berarti kita harus tambahkan dengan sisanya. Gimana ya? Nih. Ini kan dari sini nyampe ke sini 4, separohnya 2. Oke, kita simpen 2. 2 itu hanya dari sini nyampe ke sini kan. Kira-kira lah ya.
kan separuhnya. Nah, ditambah sama sisanya dari sini nyampe ke bawah. Nah, jarak dari sini nyampe ke bawah ini kan patokannya ini ya, ini kan 6. Berarti ini separuhnya 3 kan. Nah, berarti ini 2 ditambah 3, jadi ya satunya 5 gitu. Kemudian ini selesai untuk garis 1, sekarang garis 2. L2 itu ini ya. L2 itu panjang garisnya kita hitung dulu. Ini nyampe ke sini, ini 2, 4 berarti 6. Sekarang X2 karena kebetulan si garisnya ini terletak searah sumbu X ya horizontal, ya tinggal kita paro aja ya. Ini 6 berarti X2 nya adalah separuhnya dari 6. Separuhnya dari 6 berarti 3. Kemudian Y2. Nah, kan kita nggak bisa ngitung searah Y karena dia horizontal terus tapi dia nempel sama sumbu Y, ya berarti langsung aja dia berada di posisi angka berapa nih Y nya 3 kan, berarti Y2 nya 3 gitu. Sekarang L3 ini kan yang ini ya, dari sini yang ke sini itu 6 panjangnya. Terus X3 berarti karena si L3 ini, garis 3 ini ternyata searah vertikal, berarti sumbu X-nya ya kita tinggal ngelihat aja dia itu terletak di posisi mana X-nya. Nah, lihat di sini 6 kan, di posisi 6, ya udah berarti X3-nya itu adalah 6. Kayak gitu. Terus Y3. Nah, Y3 karena kebetulan dia searah Y ya, dia bentuknya vertikal, ya berarti tinggal cari paruhnya aja. Setengah dari 6 panjangnya, berarti 3. Gitu. Terus yang terakhir L4 itu panjangnya ini 4 ya, udah jelas. 4 X4. Nah, X4 dia horizontal, tapi bukan berarti horizontal langsung bagi 2 aja, kebetulan garisnya horizontal. Nah, 2 berarti kan ini kan 4 ya, separuhnya kan berarti 2. Nah, 2 itu kita simpen dulu nih. 2 itu kan cuman kira-kira ini kan setengahnya sini, cuman dari sini sampai sini. Sedangkan dia ini nggak nempel ke sumbu Y ya, dia nggak nempel ke sini. Berarti karena separuhnya dari 4 ini 2. Nah, kira-kira 2 itu kan kita tahu jarak dari sini nyampe ke sini itu kan 6. Kalau udah keambil 2, ya berarti sisanya berapa? 4 kan? Berarti 2 ditambah 4 jadinya 6. Terus Y4-nya. Nah, Y4 itu karena kebetulan garis 4 ini searah horizontal, artinya ya kita tinggal lihat aja. Nah, sekarang Y4. Nah, karena Y4 ini letaknya horizontal, ya berarti tinggal lihat aja searah Y-nya itu dia dianggap berapa gitu kan. Nah, jelas ini sampai sini kan 6, berarti 6. Oke, baru kita masukkan ke rumus dari garis bahwa X0-nya itu adalah sigma XI dikali YI per sigma, bahwa X0 itu adalah sigma XI dikali LI per sigma LI. Jadi sama dengan X1 kali L1 ditambah per 4. Nah, kenapa? Karena di sini ada 4 garis ya. Tinggal dimasukkan aja, berarti X1-nya 2 kali L1-nya 4 ditambah X2-nya 3, L2-nya 6 ditambah X3-nya 6, L3-nya 6 ditambah X4-nya 6, L4-nya 4. Ini total semuanya L-nya ya, berarti 4 plus 6 plus 6 plus 4. Jadi 8, ini 18, 36, 6 kali 4, 24 per 4 tambah 6, 10 tambah 6, 16 tambah 4, 20. Jadi totalnya ini dijumlahkan semuanya itu 86 per 20. Hasilnya 4,3 X0-nya. Nah, Y0-nya langkahnya sama seperti ini. Y0-nya berarti sigma YI kali LI per sigma LI. Jadi sama dengan Y1 L ditambah. Nah, tinggal masukkan aja Y1-nya 5 kali 4 ditambah Y2-nya 3 kali L2-nya 6, Y3-nya 3, 6, Y4-nya 6, L4-nya 4. Langsung aja ini sama ya, semuanya kan 20. Berarti ini jadinya dihitung aja, ini itu totalnya
Ya, ini 20, 18, 24 per 20. Ini hasilnya 80 per 20 per 4. Nah, jadi X0, Y0 nya itu adalah 4,34. Ini contoh yang terakhir. Kalau yang tadi itu tentang titik berat dari garis, sekarang titik berat dari bangun datar ya. Nah, sekarang kita harus bagi dulu nih bangun datarnya supaya lebih mudah. Karena ini kelihatan nih bentuknya dua bangun. Di sini ada persegi panjang dan segitiga ya. Ini persegi panjang karena ini lebih panjang bawah daripada yang ini ya. Nah, anggap ini bangun 1, ini bangun 2. Nah, berarti yang kita harus cari dulu luasnya masing-masing bangun dulu. Nah, bangun 1 itu luasnya berarti karena ini nyampe ke sini 6 ya, ini kan 28 berarti ini 6 dikali tinggal panjang kali lebar kan. Ini nyampe ke sini 4. Berarti 24. Nah, tinggal X1 sekarang. X1 berarti kan ini ya, bangunnya ini, X itu berarti yang mendatar. Ini nyampe ke sini 6. Separohnya dari 6 kan 3. Nah, 3 itu baru ini doang nih, kira-kira segini lah ya separohnya. Nah, karena si bangun ini itu bangun 1 itu nggak nempel ke sini, artinya ada sisa dong di sini ya. Nah, berarti 3 ini ditambah sama sisanya ini 2, berarti jadinya 5. Kemudian Y1 ya tinggal lihat aja bangun ini ya desinya ke sini kan yang vertikal ya, itu kan 4, berarti separuhnya adalah 2. Kemudian A2 luas segitiga setengah kali alas kali tinggi kan, alasnya dari sini sampai ke sini ya, dari sini sampai ke sini itu 10, tingginya ini sampai ke sini itu ya, kalau lihat ini 10 ini 4 berarti kan 6 ya, 6 berarti ini coret 5 berarti 30. Kemudian X2 nya ya berarti ini dong ya kan, yang mendatar ini ya. Nah, ini berarti tinggal bagi 2 aja kalau X2 nya. Ini nyampe ke sini 10 berarti dibagi 2 jadinya ya setengahnya ya, jadi 5. Kemudian Y2. Nah, ingat Y2 itu kan yang ini ya, kalau mencari titik berat di tinggi segitiga itu nggak dibagi 2 tapi dibagi 3. Nah, jadi dari sini nyampe ke sini itu kan 6, berarti sepertiga dikali 6. Nah, sepertiga dikali 6 itu kan kira-kira baru nyampe sini doang nih ya, belum nyampe ke bawah. Jadi si bangun 2 ini itu nggak nempel ke sini. Kalau dia nempel ke sini barulah langsung seperti ini. Tapi kalau ini kan dia ngegantung ibaratnya di atas kalau nggak ada ini kan. Nah, berarti ini sepertiga dikali 6 baru dijumlah sama sisanya di bawah. Ini kan 4, berarti ditambah sama 2 ditambah 4 6. Nah, baru kita pakai rumus X0 nya sigma XI kali AI per sigma AI. X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 karena hanya ada dua bangun per A1 ditambah A2. X1 nya 5, A1 nya 24, X2 nya 5, A2 nya 30 per luas bangun 1 24, luas bangun 2 30. 5 per 20 ditambah 5 kali 30 150. Dijumlah jadinya 50. Dijumlahkan jadi 270 per 54. Jadi X0 nya 5. Nah, Y0 nya ya berarti sigma YI dikali AI per sigma AI. Ya berarti Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 per A1 ditambah A2 sama dengan Y1 nya 2 24 ditambah 6 30 per 24 kali 2 48 plus 180. Ini 54 48 tambah 180. Nah, ini 228 per 54 tinggal dibagi. Nah, 228 dibagi 54 itu 4,2 sekian gitu ya. Nah, ini Y0 nya. Nah, jadi X0, Y0 nya itu adalah 5 dan 4,2. Oke.
Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kalian paham ya. Sampai bertemu lagi di bab selanjutnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.